Eh, ini sebenarnya yang mau gue sampaikan, yang materi gue ini agak berlawanan sama yang tadi disampaikan Boy. Jadi ya nanti kita lihat dulu. Jadi di sini kayak timnya kalian itu size-nya berapa orang sih? Yang lebih dari 5 ada nggak sih? Apa rata-rata kecil doang? Oh ada ya? Kalau yang berdua atau bertiga gitu? Yang timnya kecil gitu? Oh ada juga. Oh kebanyakan ya. Karena mungkin materi gue lebih cocok untuk tim yang masih kecil ya. Karena dulu gue punya punya sebuah privilege, yaitu bisa menganggur 2 tahun. Mungkin itu privilege tuh. Oke, ini cara anu gimana ya? Ini nextnya ini. Apa ya? Oke, jadi gue akan menceritakan bagaimana game kami Epic Conquest dulu tuh bisa bisa membuat kami thriving. Padahal dulu waktu itu sekitar tahun 2016, 2015 itu gue sama sekali nggak mengerti tentang bisnisnya ini gitu. Di sini ada yang tahu Epic Conquest kah? Oh tahu, oh, masa? Angkat tangan coba. Wih banyak anjir. Nah ini kenalan dulu, nama gue Johannes Nindyo. Aduh, di sini susah dibaca. Gue founder dari Gacho Games dan walaupun judulnya CEO tapi karena dulu tim kita kecil, jadi sebenarnya gue berangkat dari produksi dan di situ kayak role gue banyak banget kan, karena pada dasarnya Epic Conquest itu ya gue bikin sendiri, cuma di tengah jalan ada yang bantuin. Jadi kayak wah tuh judulnya banyak banget sebenarnya ya. Bukan hal, maksudnya gue bukan expert di tiap bidang, cuma ngerti sedikit untuk bisa bikin sebuah game gitu. Oke, kita mulai tadi case Epic Conquest. Jadi uh, ini kita bakal nge-breakdown bagaimana ini sebuah sebuah IP original ini bisa dibikin oleh tim yang hanya 2 orang dan budget 3 juta per bulan. Itu 3 juta tuh udah buat satu studio ya. Maksudnya dulu kita tuh ngedev tuh di Salatiga. Di situ tuh kontrakan tuh kita cuma bayar 10 juta per tahun kayaknya. Terus dan kayak makan seadanya. Pokoknya kalau dihitung-hitung tuh 3 juta doang sebulan gitu. Pas sebelum rilis ya, pas setelah rilis dan udah ada revenue tentu saja tidak segitu. Habis itu ini original IP kita yang totalnya udah 10 juta installs organik. Jadi kita ada Epic Conquest 1 sama Epic Conquest 2 dan itu kalau di total udah 10 juta install organik. Terus ini game juga udah self sustain perusahaan kita selama 6 tahun terakhir. Jadi kita nggak pernah diinvest atau tidak pakai publisher ya, di game ini kita publish sendiri dan duit sendiri. Sebenarnya pernah dibantu pemerintah juga, ada yang namanya BIP itu kalau kalian tahu. Terus habis itu kita juga punya community pemain yang solid di Facebook. Itu kita punya page fanbase sekitar 100.000 follower. Sama yang terakhir, bagaimana kita membuat Epic Conquest kedua itu, Epic Conquest pertama ini dengan gampangnya nge-kickstart project selanjutnya begitu. Oke, kita mulai. Disclaimer dulu. Jadi ini yang gue bilang tadi, ini adalah cerita waktu tahun 2017 di mana tim kita itu masih kecil banget. Makanya juga tanya kan, kalau misalnya tim kalian mungkin besar, mungkin saja apa yang kita lakukan ini juga juga belum tentu bisa di-apply. Kayak karena tim kita sekarang ada 8 orang dan memang ada beberapa yang udah nggak bisa apply lagi sama ya itu kayak gue bilang tadi, ya gue mulai dengan sebuah privilege yaitu menganggur. Lalu ya mungkin juga kita cuma hoki aja karena gue sendiri nggak terlalu bisa menjelaskan bagaimana kayak kok bisa, strategi kalian apa bisa kayak gitu ya, agak susah dijelaskan, makanya gue bilang mungkin cuma hoki aja. Tapi kita next. Oke, zero business knowledge. Ini kalian yang di Gamesit ini
kalau ngikutin materi dari awal itu kan biasanya udah dijelaskan kan tentang bagaimana bisnis di game industri ini ya, atau mungkin terkhususnya ke mobile game ya. Nah itu jadi dulu waktu pada tahun itu di masa-masa gue masih habis kuliah, itu tuh bisnis game itu masih belum ada acara-acara begini, masih jarang sih ya. Jadi yang dulu nge-start orang kayak, wah gue pengen bikin game, itu kemungkinan si Nguyen apa, Flappy Bird. Jadi kayak, wih sendirian duitnya banyak banget gitu kan, oh gue mau ikutan ngedev juga. Ternyata tidak segampang itu gitu. Nah jadi yang gue maksud di Zero ini adalah pada saat itu gue nggak paham yang namanya, ini gue turun aja apa ya, itu sebentar nggak kebaca guys. Kita nggak ada riset kayak biasanya kalau kalian ikutin kan ada yang ngasih riset, nah oh game ini tuh marketnya mungkin cocoknya di sini, atau kayak apa budget yang dibutuhkan itu segini, waktu butuh segini, itu nggak kita nggak tahu sama sekali. Waktu itu gue bikin gamenya simply karena gue pengen bikin aja, jadi kayak dari mekanik, dari art style itu tuh ya benar-benar waktu itu kita nggak ada riset, kita simply tabrak aja gitu kan. Nah terus yang kedua itu ya nggak ada riset itu juga kayak gini, kayak itu game gue bikin buat gue sendiri. Jadi kebalikan sama yang dibilang sama Boy tadi ya. Waktu itu gue bikin gamenya buat gue sendiri kan, dan kayak, wih kalau gue suka game ini pasti ada 1 juta orang lain yang suka juga. Kalian pasti pernah berpikir begitu juga. Tapi ternyata 10 juta, jadi aduh, ya, terus juga nggak paham bisnis model kan. Jadi waktu itu taunya ya yang kayak Flappy Bird tadi ya, lu taruh game, wih nanti tiba-tiba dapat duit dari iklan dari jutaan orang yang download. Ya jutaan orang download dari mana tidak tahu juga. Nah tahu juga ternyata kayak lu bisa bikin game tuh nggak kelar dulu, kayak vertical slice-nya, terus bisa diinvest sama publisher, sama investor. Kita dulu nggak tahu, jadi kayak kita kelarin gamenya, kita upload gitu. Jadi nggak mengerti cara lainnya waktu itu. Terus juga kita nggak paham marketing, jadi pas kita kerjain gamenya itu kayak nggak ada tuh nge-build awareness dari awal kan. Kan biasanya orang bikin di Facebook, di Twitter kayak oh development progress. Nah dulu tuh kita nggak ngerti tentang itu. Jadi pas gamenya selesai langsung kita publish, baru kita bikin trailernya. Terus kita share-share ke Facebook gitu kan. Jadi kita nggak paham juga tentang itu. Sama kayak ya sebuah hal yang keproperan tuh gitu kan, kayak ada perusahaan, dulu kita nggak punya perusahaan juga, terus nggak ada website juga, nggak ada logonya juga, gue bikin pakai paint doang gitu. Jadi sama sekali waktu mulai gue tidak ada pengetahuan sama sekali tentang bisnis ini selain bikin game dan ditaruh ke store gitu. Nah, jadi apakah dengan zero business knowledge itu hal yang buruk? Jangan dijawab dulu. Ini kan kita cerita. ya gue juga nggak paham ya, sebenarnya ada buruknya juga, ada baiknya juga. Ya mungkin banyak buruknya ya, karena nggak semua orang juga bisa apa ya, kayak misalnya pas waktu itu nggak ada tanggungan atau lagi nggak bekerja begitu kan, nggak semua orang bisa punya privilege menganggur begitu kan. Maksudnya menganggur dan lu nggak punya tanggungan, itu jadi lu punya banyak waktu untuk bisa belajar begitu loh. Nah jadi gue ceritain aja cerita development Epic Conquest gitu. Bentar. Jadi apa yang dulu membuat gue terdorong untuk bikin project ini? Itu adalah karena simply kayak gue inspired aja. Pada posisi ini gue bukannya di posisi nol kemampuan development game ya. Waktu udah zaman kuliah gue juga udah suka ngedev game, tapi lebih ke yang kecil-kecil buat iseng-iseng, atau kayak
ada lomba dari decoding bikin apa, oke kita ikut, kita submit kayak gitu. Tapi bukan di level kayak, gue pengen bikin sebuah game yang serius gitu. Itu waktu itu belum ada. Tapi di suatu titik kayak gue terinspire dengan beberapa RPG klasik. Ini ada yang tahu nggak sih? Kemungkinan besar nggak ada ya. Ya udah. Itu Xenonia, yang satunya Arcane Soul. Ini juga ada RPG klasik lainnya. Jadi kayak apa sih yang membuat ini inspiring itu ya simply gue inspired ya. Gue susah juga dijelasin kenapa, karena itu kenapa gue suka itu, tapi kayak rasa klasik itu dimana kayak lu hajar musuh, lu level up, itu hal yang sekarang tuh udah nggak ada di game mobile gitu loh. Kayak lu level up dengan XP book gitu. Itu rasa klasik yang udah hilang gitu kan. Nah, dan pada di zaman itu waktu gue lagi suka-suka yang main game klasik, ternyata di era itu RPG di mobile itu udah berubah begitu. Jadi kayak lu main game itu udah pakai auto kan, cuma di play doang, nanti auto jalan. Ada musuh, auto hajar musuh. Terus juga kayak yang tadi, kayak sistem level up tuh udah bukan ke karakternya lagi, tapi ke akunnya gitu. Sistem level up akun. Terus juga banyak yang incremental, ya bukan incremental jelek ya, cuma gue nggak suka sistem incremental gitu. Jadi kayak makin lama tuh keklasikan RPG itu hilang ya kan. Dan juga beberapa game yang terlalu nge-spam ads. Nah, pokoknya waktu itu tuh sudah tidak klasik lagi, makanya kayak dari situ tuh tiba-tiba aja gue kayak dapat dorongan gitu buat membuat sebuah project yang mengembalikan RPG itu ke era klasiknya begitu. Jadi kayak waktu itu ada gacha, tapi kayak wah ini kurang klasik, jadi gue bikinnya nggak ada gacha. Padahal juga secara bisnis jelek ya. Dipikir-pikir juga agak goblok sih, tapi ya udah. Jadi ini gue bakal menceritakan gimana waktu waktu masih banyak waktu luang membuat Epic Conquest ini. Jadi walaupun kalian mungkin kalau ada yang lihat, Epic Conquest dibikin banyak orang, ya enggak sih, itu waktu itu di level bahkan gue sendiri. Jadi waktu itu gue sendirian bikin Epic Conquest, dan kayak gue kan tadi gue nggak ngerti kan, kayak emang buat bikin project kayak gini tuh butuh tim seberapa besar sih, butuh budget seberapa banyak gitu. Dan karena nggak ngerti itu, gue malah merasa kayak gue coba bikin sendiri aja, siapa tahu ternyata gampang ya kan. Maksudnya belum tentu itu hal susah. Jadi waktu itu gue lagi suka banget main Elsword ini. Nah terus jadi game design atau apapun itu kayak gue mulai coret-coret dari game yang waktu itu gue mainin kan. Wah ini tuh action RPG yang nice banget ini, dari sistem combatnya, dari apanya bla bla bla, dari karakter desainnya. Jadi gue bisa dibilang dulu ya sama Eldi, kita nge-clone sebuah game yang kita suka begitu kan. Tapi gue bikin versi lebih simpelnya aja, nggak kayak gini. Nah terus jadi kayak setelah kita coret-coret dan gue tahu tuh mau bikin game kayak apa kan, akhirnya ya gue pilih untuk ambil game 3D. Karena sepengalaman gue 2 tahun ngedev, bikin game 3D itu jauh lebih gampang daripada bikin game 2D. Maksudnya gue sebagai coder ya. Ada yang setuju nggak di sini? Ada yang coder? Oh ada 1 tuh kan. Ada 2 ya. Maksudnya kalau kalian nggak percaya, kemungkinan kalian masih takut atau belum nyentuh 3D. Padahal itu sebenarnya lebih gampang daripada bikin game 2D. Begitu. Nah terus kan ini game 3D gitu kan, dan gue juga waktu itu belum punya skill apapun. Dari coret-coret tadi, oke lah gue belajar Blender nih. Itu belajar Blender selama sekitar 3 bulan, 4 bulan. Dan dari dulu gue juga suka coret-coret, jadi kayak action RPG yang keren apa ya, ya udahlah gue coba dulu deh, coba temanya ninja gitu, gue gambar ninja, gue jadiin 3D, gampang, seminggu jadi gitu kan. Maksudnya serius tuh ya. Itu kalau bikin gitu besok jadi ya, kalau kelamaan mungkin 30 menit jadi.
gue coret-coret jadi ninja gitu kan. Nah terus gue coba bikin prototype dikit. Kok kayaknya, nah, habis pas di tengah prototype, gue tuh ikut kayak sebuah seminar kayak gini, kayak game dev gini kan. Oh coba bawa value lokal. Oh ya udah deh, daripada Jepang gitu kan, gue bawa value lokal, gue bikin itu SMA-an lawan zombie gitu kan. Nah tapi terus kayak apa pas di tengah project itu kan udah bikin 2 karakter itu kan cepet gitu. Nah terus kayak gue harus bikin zombie-zombinya lagi gitu. Ya anjrit susah juga gitu kan. Nggak jadi. Nah, karena terus gue tipe yang suka cari aset, dibantu aset store gitu ya. Nah di aset store itu kebanyakan kayak bantu-bantuan kayak monster itu tuh lebih ke arah fantasi, kayak musuhnya goblin, orc, terus monster-monster apa itu tuh kayak cari yang zombie dan sesuai ini tuh kayak harus gue bikin sendiri, itu capek banget kan. Dan di aset store nggak ada, ya udah gue kayak udahlah balik ke tema fantasi lagi gitu. Dan selama pembuatan itu juga gue belajar untuk nge-copy gitu. Nge-copy bener-bener kayak misalnya kamu suka sama combatnya Elsword ini kan. Nah itu tuh dijadiin GIF, lu lambat-lambatin kayak kapan sih dia kasih getaran, kapan sih dia kasih VFX kayak apa yang cocok, kapan dia kasih screen-nya itu nge-flash. Nah itu tuh kayak gue belajar nge-copy itu karena kayak gue rasa itu yang membuat sebuah combat itu sangat polish begitu. Nah terus akhirnya, ini bisa di play nggak ya? Bisa di play nggak? Itu kalau nggak bisa ya sayang sekali. Intinya gue membuat sebuah prototipe kecil dari yang dari oke, nah itu kan itu musuh. Ya sebenarnya salah sih kalau ini, itu musuhnya udah original. Tapi sebelum itu kayak gue pakainya pakai asset store gitu kan, dan dengan karakter ya bikin sendiri. Ini dari jauh mungkin kayak modelnya bagus-bagus aja, sebenarnya itu modelnya jelek dan animasinya juga kasar. Cuma gue selalu punya trik untuk nutupin animasi jelek dengan visual effect, jadi tidak kelihatan gitu. Oke, balik lagi, balik ke presentasi lagi. Oke, jadi kayak udah dibantu asset store, terus kayak asalnya asset store itu ada musuh yang udah ready, idle, jalan, nyerang, mati. Itu udah cukup untuk membuat sebuah prototype gitu kan. Dan kalau karakter juga butuhnya itu ada apa ya? Maksudnya kalau kalian benar-benar punya waktu untuk belajar Blender, sebenarnya 1 bulan 2 bulan itu juga udah cukup untuk bisa bikin model dari nol sampai animated sih. Waktu itu gue punya banyak waktu ya, jadi gue beneran habisin mungkin sehari bisa seharian dari pagi sampai malam buat belajar gitu. Gitu. Nah, terus di tengah jalan kayak udah kerasa burnoutnya karena bikin game sendiri itu juga sangat sangat berat begitu. Jadi kayak waktu itu gue cari ke komunitas, ke Facebook, ke grup apa, dan ketemu nih ada orang yang mau diajak kolaborasi. Oke, gue gambarin artnya, gue bikinin 3D-nya. Oke, nah, maksudnya dia, bukan gue yang coding gitu. Nah terus ya dia yang membuat art 2D sama 3D-nya gitu. Jadi lebih bagus yang tadi karakter desainnya mungkin nggak jelas dan 3D-nya jelek, karena ada artis bisa dibagusin lagi. Dan yang namanya artis tuh biasanya kan punya pride untuk tidak menggunakan aset store gitu kan. Jadi dia bikin semuanya sendiri secara detail. Tapi tetap saja kita punya, ya kita selalu menggunakan aset store. Maksudnya kayak dia kan karakter designer, maksud yang bikin apa environment juga nggak ada kan, kayak pohon, batu, terus kayak misalnya ada apa sungai, ada apa ya. Asset store tuh punya semua. Dan kalau kalian ngedev game 3D itu tuh lebih banyak. Kalau 2D biasanya kan kayak art style tuh udah terdefined, jadi mereka sebenarnya nggak terlalu bisa kayak oh ini nggak cocok ke game gua. Kalau 3D itu nggak gitu, hampir kemungkinan besar semua game itu semua aset bakal masuk ke game lu. Jadi itu sangat memotong waktu produksi dan juga memotong budget. Karena murah banget kayak misalnya apa ya, mungkin kayak nge-hire orang butuh 5 juta, 10 juta untuk bikin sebuah area yang super besar kan. Ya, dengan seadanya aset store mungkin $5 dah bisa lah buat bikin, dapat pohon, dapat apa, susun-susun sendiri walaupun jelek, tapi
kalian tidak butuh mengeluarkan budget. Nah, kemungkinan kan di sini juga pasti budgetnya masih kecil kan, nggak mungkin bisa belum di level yang bisa nge-hire orang berpengalaman. Jadi gue sih sarankan tetap ini menggunakan cara yang lebih murah. Gitu. Nah terus kayak kita terusin aja dari prototype jadi sebuah game. Dari game tuh udah ada 100% jadi ya, tapi game doang kayak lu masuk gamenya, lu hajar musuhnya, dan itu masih kayak belum jadi game. Dan karena ini RPG ya kita harus tambahin story begitu. Nah, ya kalau bicara art style anime ya biasanya sih yang laku sih romcom ya. Walaupun waktu itu gue juga nggak ngerti marketnya, tapi kayaknya paling enak kayaknya bikin romcom, jadi kita kasih romcom aja. Oke, dan di saat hari rilis sudah hampir dekat dan kita tidak tahu apa-apa selain kayak kita nggak ngerti monetisasi. Maksudnya kan ada tuh harga item ruby berapa, oh terus ini ada decoy-nya, ini ada apa, ini harganya berapa ya, agak pusing kan. Jadi kita tiru aja game sebelah, oh angkanya segini, harganya segini, angkanya segini, harganya segini, terus kayak oh kita diskon segini. Jadi kita punya sebuah paket XP Boost yang harganya 25.000 waktu itu. Waktu itu pun kita nggak tahu ya, kayak ternyata harga di setiap region tuh bisa beda, harusnya bisa dapat lebih banyak gitu kan. Tapi ya sudahlah. Oke, nah waktu itu kan juga pas udah rilis, skill marketing juga nol gitu kan. Sebenarnya nggak ada orang yang tahu ini game sampai di hari rilisnya. Jadi apa yang kita lakukan waktu itu ya kayak gini, itu ntar marketingnya gimana? Ya kan itu masalah nanti ya, kita urus nanti. Kita urus pas hari rilis gitu. Ya, terus ya kita kita lempar email ke YouTuber, ke media, kemana. Tapi ujung-ujungnya tuh ada yang waktu itu gercep itu kayaknya antara si Pro APK ini dulu masih kenceng channelnya kan. Dan dia kayak waktu itu game kita cukup quality enough untuk dia cover begitu loh, dan beberapa YouTuber lainnya. Jadi dan saat itu diangkat, besoknya itu kayak dulu kita target, cuy kita habis rilis kita incar 100 orang download minggu ini gitu. Ternyata besoknya 1.000 gitu. Ya tuh gara-gara 1.000 ternyata dia langsung masuk ke Play Store trending. Jadi masuk ke trending RPG atau mungkin kayaknya trending RPG deh waktu itu. Nah kalau masuk trending otomatis downloadnya kayak secara organik dia bakal naik terus selama dia masih trending begitu kan. Tapi trending tuh kemungkinan besar nggak lama juga. Kayak mungkin cuma kadang 2 hari, kadang 3 hari. Tapi waktu itu kita bisa dapat trending itu sampai seminggu. Jadi kita ini angkanya nggak kelihatan ya. Itu tuh yang atas itu 15.000 kayaknya. Jadi di hari ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya di hari ke 10 itu kayaknya. Itu kita sehari ada yang sampai installnya 15.000 itu tanpa kayak apa ya? Kayak kita nggak pernah melakukan marketing apapun sebelumnya, tapi pas trending itu reviewnya tuh bagus-bagus semua. Kayak reviewnya 4,8, terus kayak rate orang review itu lumayan kenceng gitu. Nah dari situ kayak dari tim kita yang 2 orang itu cuma orang produksi dan nggak ngerti bisnis kan karena kok habis itu installsnya stabil ya, kayak sehari itu bisa 4.000 gitu kan. Kita perlu lanjutin marketing nggak? Aduh nggak usah deh, kita lanjut update aja, soalnya lebih penting update gitu karena game waktu masih pendek banget. Nah, sejak itu kita cuma ngurus update doang. Jadi kita sama sekali nggak ngurus marketing lagi. Kadang di feature sama Google kayak kita dikontak mau di feature nggak, kita kasih persyaratannya, kita komplit untuk di feature gitu. Nah terus kita juga kayak install 3.000 sampai 4.000 ini kita tuh cuma melakukan update, kita nggak ada live ops atau kayak gimana sih. Jadi simply kita kasih update chapter itu 2 bulan atau 3 bulan sekali, dan kita terakhir update itu di 2019. Itu game udah selesai, habis itu kita bener-bener tinggalin gamenya karena kita langsung masuk ke Project Epic Conquest 2. Tapi ternyata user acquisition itu juga segitu-segitu aja. Jadi
kenapa bisa begitu? Saya juga tidak tahu. Gitu. Kayak kan gue tinggal gitu kan, gue tinggal terus apakah ternyata karena lo udah bisa jadi karena di RPG mungkin game lo di nomor 100 berapa dan dia bakal stay di situ-situ terus ya. Yang dulu mungkin bakal segitu-segitu terus ya. Mungkin ya karena itu, karena lo udah dapat posisi di laddernya si RPG di Play Store. Jadi dia ditinggal pun tetap segitu. Revenue juga kadang naik, kadang turun. Tapi secara dilihat stabil. Walaupun kita tinggal, kita nggak kasih live ops nih bener-bener kayak udah ini game Disney aja, kita kelarin Epic Conquest 2, kita ndak update lagi, kita nggak update ini lagi, revenue-nya segitu. Itu sekitar berapa sih itu? Itu angkanya berapa itu? Ya mungkin di 6.000 ya, di 6.000 lah standar begitu. Dari sejak kita tinggal gitu. 6.000 USD per bulan sejak kita tinggal di 2019. Cuma makin kesini ada kayak dia kasih warning, oi game lu diupdate, SDK-nya udah nggak compliant dengan Google Play. Nah itu kayak ada warning lagi, oi update, dan disuruh update SDK doang, nanti kita cuma update Unity-nya, buat update SDK-nya, diupload lagi gitu-gitu sih. Jadi kalau yang tadi itu project timeline-nya walaupun kayak gue ceritanya kayak mungkin pendek gitu ya, itu sebenarnya perjalanan dari 2016 sampai itu sih, ngedev-nya artinya sekitar 2 tahun, jadi dari awal gue bikin prototype-nya dari 2016 awal, rilis 2017 akhir, dan selama 2 tahun kita update terus. Jadi bisa dibilang ini project habisnya 4 tahun. Dan selama 2 tahun dari 2016 Januari sampai 2017 Oktober itu, yang tadi gue bilang kita beroperate dengan 3 juta per bulan gitu. Terus nah ini hal yang sering ditanyain, itu kan user acquisition-nya masih deres itu ya, terus kok nggak dilanjutin update aja gitu. Nah itu sebenarnya alasannya juga karena gimana ya, alasan yang proper, bentar gue pikir. Oke, jadi waktu kita bikin game itu ya, jadi ini kita dari awal itu tuh belum melihat game itu, walaupun kayak ada duitnya, tapi kita nggak terlalu berotak bisnis waktu itu ya. Jadi ini lebih ke kayak gue buat komik laku, terus kan nggak mungkin lo sentuh lagi gitu kan, karena udah jadi gitu. Nah waktu itu kita kayak menganggap itu sebagai hal seperti itu, jadi kita nggak sentuh lagi, walaupun kalau dipikir-pikir juga ya tolol juga sih, kenapa nggak diupdate gitu. Oke ya alasannya begitu. Sebenarnya pengen diupdate ya, tapi karena kayak pas gue lihat datanya lagi mungkin bisa diupdate lah buat tambah duit gitu. Nah terus kan kayak, jangan-jangan Epic Conquest tuh emang game yang sangat unik. Tapi kalau ditanya apa yang unik, sebenarnya gue juga nggak bisa jawab. Itu apa ya? Itu cuma action RPG biasa ya kan. Misalnya 3D lebih banyak yang bagus lagi, gameplay ada yang lebih bagus lagi, waifu juga banyak yang lebih cakep lagi. Terus spesialnya apa gitu. Jadi waktu itu pun gue juga nggak mengerti kenapa sih, apa sih yang unik dari Epic Conquest. Tiap ditanyain orang tuh nggak ngerti apa yang unik dari Epic Conquest gitu. Ini cuma action RPG biasa gitu. Tapi mungkin salah satu alasannya karena ini kita bikin tuh sangat optimize, jadi sampai di HP-HP yang waktu itu 1 GB RAM itu masih bisa main gitu. Bahkan Epic Conquest awal-awal pas rilis pertama kali sampai 15.000 installs, itu size-nya cuma 30 mega. Dibanding game lain yang mungkin minimal 500 gitu, 1 GB. Di pas awal-awal rilis cuma 30 mega. Mungkin itu salah satunya yang bikin orang kayak, coba dulu lah, gampang cuma 30 mega gitu kan. Gitu, itu salah satu yang bisa kayak yang gue bisa tarik kesimpulan, tapi mungkin uniqueness-nya gue sendiri masih belum bisa jawab sih. Epic Conquest 1 ya, Epic Conquest 2 gue tahu, Epic Conquest 1 udah tahu. Yang ketiga itu ya itu. Ini sebenarnya itu serasa kayak premium game, jadi lumayan, lu download lu main dalam waktu 10 jam selesai, lu bisa tinggal. Jadi kita nggak ngerti dulu yang kayak kenapa lu harus retention, kayak orang harus balik ini itu kita dulu itu dulu hal yang nggak kita pikirkan. Jadi ini sebenarnya premium game yang masuk ke pasar premium.
Kayak lu bener-bener bisa install, lu bisa one sitting dan selesaikan dan tamatkan dan nggak nge-cache dan nggak lihat iklan itu bisa. Aneh juga sih, tapi ya dulu rasanya pengen bikin begitu. Nah terus kan lo kalau premium gitu kenapa lo nggak coba target ke PC? Nah itu di Epic Conquest 2 kita pernah coba. Jadi kita pernah coba bikin Epic Conquest 2 itu pertama kali untuk Steam, untuk di PC. Tapi nggak jadi. Itu sebenarnya yang install lumayan banyak ya. Dulu kayak udah sempet ada sekitar 2000 unit lah dengan harga $7 itu dapat kan. Tapi habis itu kayak gimana ya? Sistemnya trendingnya dia sama Play Store itu agak berbeda rasanya gitu. Jadi kayak dia pas rilis kenceng, habis itu bener-bener kayak kok nggak ada gitu kan. Kita juga bingung kan. Dan di saat itu kayak yang nungguin update nggak ada, sementara fanbase kita tuh udah besar banget yang di mobile tuh nungguin terus. Ini kapan dirilis ke HP gitu kan. Ya udahlah kita batalin yang di PC, kita langsung porting ke yang Android. Dan di Android pun itu terjadi hal yang sama lagi. Jadi kayak apa kita taruh dan dalam bulan pertama kita dapat 500.000 user itu kayak masuk trending, terus ya sama lagi kayak tadi angka user acquisition juga nggak berubah lagi gitu kan. Jadi gue sendiri nggak ngerti apa yang terjadi di Steam dulu, mungkin memang algoritmanya berbeda aja gitu. Nah, terus ya dari satu project itu yang kita pelajari, wah bagaimana caranya game tetap idealis pasti dan memiliki monetisasi yang lebih baik. Ya, di Epic Conquest 2 ini size-nya kan lebih besar dan yang install itu sebenarnya sampai sekarang pun itu masih setengahnya dari Epic Conquest 1. Jadi sampai sekarang pun Epic Conquest 1 itu installnya lebih tinggi daripada Epic Conquest 2. Tapi secara revenue dia lebih tinggi gitu karena kita udah pakai sistem monetisasi yang berbeda. Tapi tetap masih idealis sih. Sebenarnya kalau bisa diperas lagi bisa, tapi kok belum gitu. Habis itu ya bagaimana kita nge-build awareness ya kan. Waktu itu kita mau ke PC kan kita nggak ada fanbase-nya, jadi kayak kita bikin Twitter, kita bikin ini, terus kayak kita nge-build orang sampai wishlist berapa puluh ribu begitu kan, kayak gitu yang kita pelajari itu sih. Habis itu take away-nya ya ini, kalau lu nggak punya pengetahuan bisnis, ya mungkin sebenarnya not bad juga karena kayak yang di kepala kalian mungkin kayak gue pengen bikin game kayak gini tanpa ada pikiran lain. Cuma lebih bagus untuk kalau kalian mempelajari juga di tengah jalan. Dan walaupun emang Matrix itu di dunia mobile game business itu berharga, tapi gue yakin itu kayak bukan segalanya begitu. Terus yang kedua, mungkin kalian studio yang kayak kita juga, kita lebih ke arah ke production daripada ke bisnis gitu kan. Jadi kalau kalian emang nggak suka bisnisnya dan mungkin juga ya kayak gue nggak terlalu ngerti bisnis ini, ya mungkin bisa make sure kalau studio kalian itu bisa membuat produk yang berkualitas sangat bagus begitu. Kayak misalnya kamu nggak bisa bisnis tapi studio kalian bisa bikin kopiannya Genshin gitu kan. Begitu. Dan yang ketiga adalah passion matters. Karena itu yang mendorong gue untuk mempelajari kayak dari 3D, dari story writing, dari apapun begitu. Begitu aja, terima kasih. Oke, mantap. Itu aja ya Mas ya. Iya. Oke, lanjut aja ya langsung ke sesi ujian tengah semester. Iya, aduh. Sekarang kita ada jam berapa sih nih? Sorry. Kita punya waktu setengah jam untuk tanya jawab nih. Sambil nungguin teman-teman ngisi Slido kali ya. Jadi nanti kita tungguin pertanyaannya. Oke, ya udah. Tadi kalau kalian tadi perhatiin dari awal Mas Nindyo cerita tentang Epic Conquest, itu tuh misal anak-anak baru yang baru banget bikin game, iya. apa ya, mitos-mitos yang ada itu ditebas abis sama Mas Nindyo. Satu, kalau bikin game awal-awal jangan RPG. Iya. Oke. Dua, timnya kalau bikin RPG minimal 100 orang lah gitu. Tiga, wajib ada marketing yang terstruktur nih kalau mau masarin game yang sukses, yang downloadnya sampai ratusan ribu kali gitu. Iya. Tebas semua Mas, abis Mas. Gitu ya? Iya.
Ya, jadi untuk teman-teman yang mikir kayak apakah game pertama gue harus ke RPG gitu, silahkan ditiru Mas Nindyo, ini sudah ada bukti hidupnya kalau itu sukses. Jadi ya jangan takut mau bikin game apa aja, asal passionnya ada. Oke, Oke. benar-benar. Oke, pertanyaan dari aku dulu nih. Tadi kan ceritain kalau timnya super kecil banget, itu kayak 2 orang, bahkan Iya. awalnya cuma 1 orang gitu kan. Tapi Mas Nindyo nge-cover a lot of things. Itu gimana sih caranya Mas dalam jangka waktu yang cukup singkat? Dibilang cukup singkat juga enggak sih, karena kan gue bilang tadi kan kayak itu walaupun proyeknya dimulai di 2016, gue udah punya pengalaman ngedev 2 tahun. Itu yang kayak pas kuliah tuh lagi coba-coba bikin game gitu kan. Terus di tengah bikin game tuh kayak udah pernah punya tim juga, punya tim 4 orang begitu. Terus kita bikin game yang agak ampas gitu. Terus sempat dirilis juga, tapi kayak itu kayak setengah-setengah iseng juga sih. Jadi ya pas nggak ada install ya udah, habis itu timnya bubar gitu. Kayak oh yang penting kita udah berhasil bikin game pertama kita gitu. Dan waktu itu juga skopnya nggak bener sih, kayak kita juga bikin bikin apa agak-agak RPG shooter begitu. Ya. Oke, Hmm. nggak lama. Menurutku tuh singkat sih, 2 tahun tuh kayak Oh super iya. singkat banget untuk nge-cover Kan semua. gue bilang tadi bisa semua nganggur hal. soalnya. Kenapa? Nganggur soalnya. Nganggur soalnya. Oke, oke. Kenapa decide timnya kecil aja? Kayak kayak bukan ngedesain timnya kecil aja sih. Karena waktu pas bikin Epicon Quest 1 itu kan kayak udah hampir jadi gitu kan. Ada si artis ini bantuin, ternyata dia bisa semuanya tuh, 2D bisa, 3D bisa, UI bisa. Nah kayak dari waktu itu gamenya sebenarnya udah bisa jadi, cuma yang kurang itu kayak story writing gitu kan. Cuma kayak kayak gue lebih kayak gimana rasanya story writing ya, terus gue coba sendiri. Jadi awalnya itu kayak gitu sih, kayak aduh nyari orang juga males kan, dan mungkin kayak kita punya selera yang berbeda begitu, dan kayak waktu itu juga belum ada duit kan, kayak masa kita mau genjutsu 1 orang aja udah susah gitu kan, masa mau 2 gitu. Nanti gue tabrak sendiri aja. Oke, di cover sendiri ya. Jadi Iya. mulai dari karakter udah dari artis, Mm-mm. akhirnya untuk story mulai dibikin-bikin sendiri gitu. Iya. Wow. Terus ini nih pertanyaan ketiga kali ya, sambil nunggu di Slido-nya ngumpul banyak. Kalau udah stuck nih, kan tim cuma 2 orang gitu kan. Kalau Nah, udah stuck, terus apa yang dilakuin? Kayak nggak nyerah aja gitu? kalau udah stuck, Aha. kalau misalnya game belum selesai gitu, Ya nggak tahu, ada sesuatu yang bikin stuck kayak, aduh udahlah ini. pernah sih berkali-kali kayak kayak biasanya kalau kita stuck itu mungkin kayak sebulan tuh nggak ngapa-ngapain kan, tapi kita biasa cari inspirasi sih, kayak kita coba main sebuah RPG lagi yang kayak bikin bikin kita tuh kayak lagi dengan RPG gitu kan, tiba-tiba kayak ada semangat lagi untuk kayaknya kita bisa nih bikin kayak gini, ya udah ini kelarin dulu dah, biasanya kayak gitu sih. Jadi kalau lagi down biasanya kita cari game cari game yang kayak misalnya bagus tapi belum pernah kita mainin nih, misalnya kayak game jadul kan kayak Final Fantasy 10 gitu, belum pernah dimainin sih tapi terkenal, kita coba main deh, kadang tuh bisa muncul inspirasi dari game-game kayak gitu lah. Terus ya gitu. Oke. Jadi kalau lagi stuck gitu bukannya nyerah ya, kalau anak-anak kan kayak udah capek gitu, ganti job aja gue gitu kan ya. Nih kalau Mas Nindyo nyoba game-game lain yang sejenis ya, jadi Iya. kayak buat cari inspirasi gitu. Kayak pernah nggak sih ada masanya super stuck banget dan kira-kira tuh gara-gara apa? Super stuck banget ya. Kalau pas Epicon Quest 1 itu lumayan lancar sih, karena kayak masih cuma berdua gitu kan. Pas pembuatan Epicon Quest 2 super stuck dulu, pernah itu agak lama kita nggak ngapa-ngapain, itu karena dulu pertama kali kita remote gitu kan, kayak si B mau di sini, terus kayak gua di sini gitu kan. Nah ternyata kita tuh nggak bisa remote itu kayak apa-apa tuh dilambat gitu. Dan aku tipe yang suka semua tuh serba cepat gitu kan. Jadi kayak gimana kita obrolin lagi, kita ngumpul di mana lagi, kita bikin base di situ lagi gitu, di sebuah tempat. Jadi kayak dulu remote itu kayak setahun tuh nggak ada progres. Jadi agak lama banget kan, kita ngapain sih waktu itu ya, cuma ngedesain aja, coding aja. Nah pas di saat kita tentuin udah kita mulai seriusin Epic Conquest 2, kita bikin base camp lagi gitu.
Jadi ada up and down-nya ya, dan salah satu yang Iya, bikin masalah ini ternyata remote dan Iya. cukup lama 1 tahun ya. Iya. Ya itu Oke. termasuk hiatus sih kan, udah selesai Epic Conquest 1 kan, hiatus dulu deh. Tapi kayak mau bentar doang kan, kayak 3 bulan lah. Nah, ternyata keterusan setahun karena kita remote begitu. Oke, jadi remote menurut Mas Nindyo lebih enak timnya tuh ngumpul gitu Iya. kan, ngariung jadi satu gitu kan, itu Iya. lebih progres daripada remote. Oke, nah apa sih yang kira-kira bikin keep going, kayak mungkin ada yang ketiga nih gitu, atau ada yang keempat lagi atau seperti Oh, apa yang bikin kita Keep keep going. going ya? Salah satunya tuh kayak kayak kan kita ada fanbase gini kan. Nah, gue tuh kayak juga sebagai sebagai dari game designernya, dari game writernya juga. Jadi yang bikin kita keep going tuh kayak itu emang dari fanbase-nya sendiri. Kayak kita ada fan art gini, kayak kadang tuh misalnya lagi down juga ngeliatin fan art tuh bisa bikin semangat lagi gitu. Kayak gitu kayak wah ada orang, wah cerita yang ini mengharukan banget, aku sampai nangis gitu kan. Itu langsung bikin semangat lagi, kayak gue kayak mungkin bisa bikin sesuatu yang lebih dari yang kemarin lagi gitu. bikin orang happy ya dengan Iya, gamenya betul. tuh yang bikin keep going. Wow, Heeh. bener-bener nyenengin ya dengernya. Oke, ini langsung kita masuk ke Slido kali ya, udah mulai Iya. numpuk. Pertanyaan nomor 1, apakah dari Play Store sendiri terdapat AdSense Heeh. seperti YouTube, dan bagaimana cara mendapatkan uang dari game yang free to play? Oh, oke. Kalau dari Play Store, AdSense ya itu ya bisa dibilang ada. Jadi kan kalau kalian main game itu kadang kayak kena jebakan iklan gitu kan. Kayak baru ngeklik ini ada iklan 5 detik. Nah itu tuh juga kayak setiap 1000 view dapat berapa dolar gitu, 0, berapa dolar gitu. Tapi yang lebih besar lagi tuh yang kayak kamu mau dapetin hadiah ini goldnya 2 kali lipat tapi nonton ini 30 detik, itu lebih besar lagi. Nah kalau dari iklan tuh kayak gitu. Cuma kalau dari kita 80% dari in-app purchase sih. Jadi emang iklan tuh kayak kita nggak pengen itu ganggu player aja gitu. Ya caranya gitu sih. Niatnya mulia ya, jangan sampai karena kalau kita lagi main game terus dipenuhin sama iklan tuh ngeselin, jadi nggak pengen main game ya. Betul, Gitu betul. kan. Ken, ada pertanyaan selanjutnya. Oh, bagaimana cara mendapatkan uang dari game yang free to play? Tadi belum. Tadi udah, ya itu tadi dari yang iklan atau dari ya jualan itemnya kan. Kayak mungkin kalau ada gacha, kalau ada item premium yang emang harus dibayar pakai uang asli ya, cara dapat duitnya dari situ. Kalau di Epic Conquest sendiri gimana? Sama. Kalau di Epic Conquest itu Ada spesifik yang iya, emang kita selalu punya kayak ini upgrade namanya premium gitu kan. Tapi bukan subscription, sekali beli aja kayak sekitar 30 sampai 50 ribu itu dapat 50% XP gitu. Jadi lu mainnya lebih cepat aja gitu dari orang lain. beli untuk namatin game lebih Iya, cepat. Ya. bener. Gak lucu, tapi yaudahlah. Oke. Pertanyaan selanjutnya ada Anonymous juga nih. Suka main game yang spesifik itu penting apa enggak? Soalnya game kakak tadi kan spesifik game yang kakak sukai dan akhirnya jadi besar gitu. Penting apa enggak? Monoton gamenya gitu. Gameku walaupun kayak mungkin apa ya, nggak terlalu monoton. Sebenarnya agak monoton juga, kayak gameku tuh rata-rata di action RPG begitu kan. Jadi kayak tadi misalnya yang aku tunjukin tadi kan, kayak ada Elsword lah, ada mungkin kayak Is series atau mungkin kayak Monster Hunter, itu sebenarnya ya yang kayak gitu sih. Jadi pada dasarnya aku juga nggak bisa main game simulasi kayak Harvest Moon gitu, agak susah sih. Jadi aku punya emang preferensi spesifik sendiri. Kalau game tuh enaknya tuh yang beneran aku bisa serius itu yang action RPG memang gitu. Itu ada ini nggak? Ada apa? Penting nggak sih? Ada efeknya nggak sih? Main game Efeknya, yang sama-sama terus gitu. Mungkin lebih dapat sense-nya aja ya, kayak apa, ngalahin musuh tuh yang enak gimana sih, kayak pergerakan musuh yang enak gimana sih. Kadang kan ada tuh yang misalnya kayaknya game action RPG tapi kayak musuhnya misalnya di depan langsung muncul 5 terus sekali skill langsung mati semua gitu kan, juga nggak enak gitu kan. Maksudnya action RPG itu yang enak tuh kan pencet-pencet tombolnya lu menghindar, tapi banyak juga game-game itu yang tadi itu, apalagi kalau di auto itu juga udah bukan action RPG lagi kayaknya kan. Jadi kalau gamenya itu aja lebih punya sense untuk kalau bikin game gini tuh bagusnya kayak gini gitu. Tapi kalau mau main game lain lebih ke bisa dapat inspirasi lain sih ya.
bagus juga kan. Ya, jadi memang dengan main game yang sama terus-terusan, jadi kita udah kebayang nih kira-kira motivasi pemain tuh seperti apa gitu kan, Iya. tipikal yang action RPG itu sukanya baku hantam doang kah, atau cuma ngumpulin item kah gitu, Iya, atau iya, cuma iya. eksplorasi kah gitu, yang mana sih yang kira-kira bikin pemain tuh happy? Soalnya kalau kita bikin dan kita sendiri happy gitu kan, kita bisa memproyeksikan, oh nih pemain gue akan bete banget nih kalau dikasih seperti ini gitu, oh pemain Iya, gue iya, ternyata iya. happy banget dengan hal ini, seperti itu. Jadi that's a good thing ya, selain mungkin referensinya dari luar juga gitu. Oke, next. Saat kakak mengirim email ke YouTuber, apakah YouTuber-YouTuber tersebut meminta kompensasi atau biaya supaya mereka mau mainin game kakak? Ada nggak sih bayaran di awal atau sejenisnya? Enggak, waktu itu kan jelas-jelas kita juga tidak punya duit ya kan. Tadi kayak lebih ke nyebarin aja. Misalnya nih ada channel tuh dulu tuh ada Pro APK gitu kan. Dia emang nge-cover beberapa game-game RPG. Terus kita langsung email aja. Ini ada game RPG baru nih, cobain gitu. Terus ke YouTuber apa banyak banget sih, mungkin ada sekitar di hari itu kayak ada YouTuber ini, kita spam aja. Ternyata memang enggak minta bayaran loh gitu. Yang minta bayaran tuh lebih kayak gini, top 10 Android game November, itu mereka minta bayaran. Jadi yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu tuh dibayar gitu. Kayak lu mau ambil spot nomor berapa, bayarnya berapa. Kita kalau itu sering dapat email kayak gitu, mau nggak di cover di video kita gitu. Gitu yang bayar. Tapi kalau kayak YouTuber yang emang kayak misalnya dia YouTuber yang suka ngulik-ngulik, ada game baru, itu ya nggak bayar sih. Oke, udah pernah ngelempar ke YouTuber di dalam apa di luar negeri juga? Yang paling banyak di mana? Itu kita lakukan itu cuma di hari pertama ya kan. Nah, dan ada yang Indo, ada yang luar negeri, tapi waktu itu yang respon duluan itu yang luar negeri. Yang pertama respon tuh dari Taiwan atau Thailand kayaknya. Habis itu kayak ada yang seminggu baru yang orang Indo tiba-tiba up lagi. Nah, terus kita juga sempat ke grup-grup Facebook kan, grup-grup Facebook apa Android gamer Indonesia misalnya. Itu tuh kayak mereka tuh suka nyari-nyariin game. Kan ada game lagi nggak? RPG. Langsung kita menyamar mode incognito masuk ke grup mereka kan. Ini kan ada game bagus, gue baru ketemu kemarin. Nah, kayak gitu. Oke, incognito Iya, jadi iya. player ya. Iya. Oke, nyamar jadi player soalnya timnya cuma 2, gengs gitu. Kalau ada marketingnya kan jadi nambah tuh. Oke. Bagus tuh idenya ya, sangat menarik. Tapi aku baru denger ini sih kayak apa ya istilahnya, orang-orang sorry, kakak nyebarin ini tuh literally banyak ke komunitas lokal gitu. Secara Iya. nggak sadar ya. Itu menarik banget sih karena biasanya kan orang kayak kalau jual game keluar aja gitu, terus kayak coba yuk di dalam yuk gitu kan, ternyata banyak yang main gitu. Oke, kayaknya sudah dikasih aba-aba gemas oleh panitia. Jadi ada nggak sih pesan-pesan Kak Nandio buat teman-teman di sini yang mau bikin game yang berbasis passion? Ya gimana ya? Kalau pesan ya, aduh kemarin gue mikir lama gitu. Ya tadi sebenarnya di take away gue udah sih, itu lebih ke kayak ada emang orang tuh yang kayak pengennya tuh bikin game kayak gini aja. Karena kayak mungkin kalau lo mau coba mikirin bikin game bagus sama bisnisnya bagus, kemungkinan malah nggak dapat dua-duanya gitu. Jadi kayak kita lebih ke gimana kita bisa produksi game yang bagus, nanti di suatu saat kita bisa bekerja sama dengan emang studio yang bisnisnya bagus, ya it's okay juga gitu. Jadi kita emang lebih ke kita fokusnya ke produksinya. Kayak gue bilang kayak gimana caranya nge-clone Genshin gitu kan. Itu masih jadi kayak gimana sih cara bikin model gini, animasi gini, kayak visual effect gini gitu. Jadi itu lebih jadi pertanyaan di tim kita daripada ke sisi bisnisnya gitu. Kayak kita fokusnya ke situ sih. Gitu. Oke, thank you banget Kak Nandio. Stay curious and passionate ya tentang apa yang kalian lakukan. Kasih aplausnya dong sebelum kita tutup acaranya. Oke, thank you Kak Nandio.